Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Murul IC, spesialis anak konsultan. Saya merupakan konsultan hematologi onkologi anak di Rumah Sakit Kanker Darmais dan juga merupakan koordinator dari tim transplantasi sumsum tulang anak. Salam kenal ya semuanya. Ya, layanan transplantasi sumsum tulang itu sebetulnya memang sudah lama dipikirkan, tapi mungkin untuk dewasa lebih dulu berjalan ya. Saat ini ada 2 center setahu saya yang memang sudah melakukan transplantasi sumsum tulang, terutama pada dewasa. Karena umumnya transplantasi sumsum tulang pada dewasa itu lebih relatif lebih mudah gitu ya dibandingkan pada anak. Nah, pada anak sendiri kita sudah merintis ya di Rumah Sakit Kanker Darmais untuk kasus-kasus keganasan, dan alhamdulillah kita sudah melakukannya. Memang perlu banyak koreksi dan perlu banyak perbaikan, tapi insya Allah ke depannya kita bisa terus menjalani atau mengadakan transplantasi sumsum tulang ini begitu. Tentu saja kita melihat bagaimana jenis penyakitnya, ya, terutama pada kasus-kasus keganasan, ya, jenis penyakitnya bagaimana, lalu bagaimana respon penyakit tersebut terhadap terapi-terapi konvensional. Jadi transplantasi sumsum tulang ini bukan suatu first line terapi, tetapi merupakan mungkin second bahkan third line terapi, di mana respon terhadap terapi, terhadap obat-obatan konvensional sudah tidak lagi bagus ya, dan kalau kita lanjutkan lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Maka di titik itulah kita perlu melakukan modalitas yang lain ya, modalitas yang lebih advance, yaitu transplantasi sumsum tulang. Salah satunya di samping mungkin pada kasus-kasus kanker anak adalah imunoterapi seperti CAR T-cell terapi. Pertimbangan berikutnya adalah ketersediaan donor. Nah, ini ketersediaan donor ini yang memang agak sulit karena hanya sekitar 25% kita bisa dapatkan saudara sekandung yang benar-benar full match. Jadi untuk donor kalau bisa memang full match, karena itu nanti akan berkaitan dengan bagaimana reaksi rejeksinya, bagaimana reaksi tubuh terhadap stem cell yang kita masukkan dan sebagainya. Ya, lalu kemudian mungkin fasilitas yang mumpuni, ya, lalu kemudian ahli itu juga jadi faktor-faktor yang kita mesti pertimbangkan ya untuk mengadakan transplantasi sumsum tulang ini. Selain tentunya biaya yang cukup besar. Mungkin itu faktor-faktor yang harus kita perhatikan sebelum kita mendiskusikan untuk lebih jauh ya kepada keluarga, apakah seorang anak akan kita mulai lakukan terapi transplantasi sumsum tulang ini ya. Dan tentu saja side effect, lalu kemudian kemungkinan yang bisa terjadi gitu ya di saat sebelum, selama, dan setelah terapi kita harus diskusikan dengan intensif dengan pasien dan keluarganya. Ya, sebetulnya ada 2 modalitas terkini yang sama-sama berkembang di masing-masing domainnya ya. Yang pertama adalah transplantasi sumsum tulang ya. Lalu kemudian yang kedua adalah terapi sel, dalam hal ini CAR T-cell terapi gitu ya. Nah, keduanya walaupun berkembang secara sendiri-sendiri, saya prediksi kemungkinan di masa depan akan bertemu dalam titik yang sama ya. Karena ternyata ada irisan-irisan di antara kedua modalitas tersebut. Jadi memang dengan perkembangan saat ini, para ahli sudah mulai demikian majunya untuk melihat bagaimana dia mengurangi graft versus host disease ya, side effect yang paling sering terjadi, bagaimana dia menurunkan transplant related mortality, bagaimana mereka kemudian menurunkan graft failure. Itu ada teknik-teknik tertentu yang memang sedang berkembang sangat pesat saat ini di domain transplantasi sumsum tulang. Di domain terapi sel sendiri, misalnya CAR T-cell terapi, nah itu juga merupakan satu modalitas yang juga cukup menjanjikan. Nah, ternyata di kemudian hari kemungkinan mereka akan saling sinergi. Jadi bukan kompetisi, tetapi
merupakan satu yang sinergi sehingga nanti akan saling bahu-membahu untuk menjadi modalitas yang memang akan cukup menjanjikan di kemudian hari ya. Dan Rumah Sakit Kanker Darmais insya Allah akan mengembangkan kedua-duanya nih. Ini adalah kabar baik ya buat kita semua. Banyak sekali yang kita lakukan ya, karena ini merupakan terapi yang tidak mudah kita sampaikan atau kita wujudkan ya, karena menyangkut bukan hanya satu atau dua ahli saja, tapi merupakan multidisciplinary team. Jadi bagaimana kita menyiapkan SDM-nya, bagaimana kemudian kita menyiapkan fasilitas, ruangan yang khusus, kemudian supporting system seperti transfusi darah, lalu kemudian mungkin volunteer, ahli psikologi, dan psikiatri, dan sebagainya, perawat yang terampil. Nah, itu merupakan hal-hal yang sejak lama kita persiapkan. Dan kemudian kita juga bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan pihak-pihak luar atau center-center luar yang di luar negeri yang terlebih dahulu mereka sudah established ya dalam sisi tata laksana transplantnya. Seperti misalnya dari Jerman, dari Malaysia kemarin kita kolaborasi. Kita juga kemudian mengajak teman-teman kita dari rumah sakit di vertikal di bawah Kemenkes seperti RSCM, RSHB harapan kita untuk berkolaborasi bersama. Tujuannya adalah semakin banyak center-center yang bisa melakukan transplantasi sumsum tulang ini, dan kemudian semakin banyak pihak yang mensupport dari sisi non medisnya seperti sisi materialnya, maka itu akan semakin mudah kita wujudkan. Nah, kita tidak bisa bergantung dari misalnya pihak pemerintah saja gitu ya. Banyak stakeholder yang harus kita persuasi, harus kita edukasi supaya mereka mau bahu-membahu dimanapun itu ya. Sebenarnya bukan cuma di Indonesia aja, bahkan di negara-negara lain, negara-negara maju yang mereka mampu membuat atau mengembangkan transplantasi ini, mereka harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain di luar pihak pemerintah. Penyimpanan sel punca pada saat lahir ya dalam bentuk tali pusat itu sebetulnya merupakan salah satu dari 3 sumber stem cell yang memang saat ini tersedia atau dipakai di banyak center-center yang melakukan transplantasi sumsum tulang. Ya, 3 sumber itu adalah dari sumsum tulang sendiri, dari darah perifernya, lalu kemudian dari tali pusat. Ada kelebihan-kelemahan dari masing-masing itu. Mungkin memang pada saat ini, pada anak khususnya, transplantasi itu lebih disukai untuk memakai sumber dari sumsum tulang atau bone marrow ya. Tetapi tali pusat sendiri juga merupakan atau dapat merupakan alternatif untuk sumber stem cell pada saat dimana kita kekurangan atau ketiadaan dari donor sumsum tulang maupun donor darah perifer yang tidak full match. Jadi mungkin bisa jadi sebagai alternatif. Nah, mungkin itu yang perlu diedukasikan atau diberitahukan kepada mungkin calon-calon peserta yang ingin menyimpan darah tali pusatnya ya, bisa jadi mereka menjadi alternatif nantinya untuk ya misalnya nanti suatu waktu mereka memiliki masalah yang memerlukan transplantasi ini. Cuma memang ada kelebihan-kelemahan yang kita mesti sadari juga dari 3 macam donor tersebut.